Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Possible Podcast, jumpa lagi kita dalam tayangan podcast kali ini. Dalam seri kali ini, Possible Podcast akan menampilkan seri menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tausiah atau ceramah dari para mubalik yang ada di kota Denpasar tercinta ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan selama 30 hari ke depan selama bulan suci Ramadan. Tetap ikuti Possible Podcast. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mustami'in rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling memperbaiki diri, ya, saling mengingatkan mulai dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang sekiranya bisa kita rubah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan suci yang kita tunggu-tunggu, bulan suci yang mana semua umat muslim di dunia ini diharapkan untuk berjumpa kembali setiap tahunnya. Maka dari itu jamaah sekalian, mustami'in sekalian yang saya banggakan semuanya, sebagai seorang mukmin muslim, tentu kita harus mengetahui beberapa hal berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama berkaitan dengan syurut atau syartun, ya, syarat daripada bulan suci Ramadan dalam berpuasa itu. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui adalah rukun puasa di dalam bulan suci Ramadan itu. Yang pertama, syarat yang membuat kita, ya, manusia atau khususnya orang mukmin muslim Islam, ya, dalam berpuasa, yang pertama dia harus beragama Islam. Bagi yang tidak muslim atau tidak Islam, dia tidak diwajibkan, karena dengan sendirinya dia menghilangkan syarat itu. Maka syarat pertama harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Ya. Balik artinya cukup usia, dewasa. Ya. Ditandai dengan apa? Ya, dengan mimpi basah kalau dalam ilmu fikih. Ya, maka dia wajib, tidak boleh tidak untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat artinya dia bisa atau mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan puasa. Maka dari itu, ya, kita juga harus tahu makna puasa itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam berbagai kitab, bahwa puasa itu ada al-imsak, menahan diri. Kemudian yang keempat, mampu menjalankan puasa itu. Saya ulangi, ya. Yang keempat adalah mampu menjalankan puasa itu sesuai dengan kriteria yang ketiga, yaitu dia harus sudah Islam, yang kedua dia sudah balik, yang ketiga dia berakal sehat. Kemudian dia harus mampu menjalankan puasa itu, ya, tanpa hal-hal yang dapat menghalangi dia tidak berpuasa, kecuali hal-hal yang diberikan rukhsah dalam berpuasa itu, seperti orang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa. Bagi perempuan, ya, ketika dia berhalangan, maka dia tidak wajib berpuasa.
Nah, itu 4 syarat yang membuat seseorang atau seorang muslim mukmin wajib berpuasa. Kemudian rukun, ya. Rukun puasa dan tata cara puasa, ya. Rukun dan tata cara puasa itu juga ada 4. Yang pertama niat. Ya, innamal a'malu bin niat. Jadi setiap kita melakukan amal ibadah itu harus dibarengi dengan niat. Di dalam mazhab Syafi'i, niat itu kalau kita berpuasa besok, maka malamnya harus berniat. Nah, di dalam mazhab yang lain ada yang berniat itu selama 1 bulan dia berniat. Artinya ketika dia lupa berniat untuk puasa besoknya, dia sudah meniatkan sebelumnya bahwa dia akan berpuasa 1 bulan. Jadi rutinitasnya ya sudah diniatkan dari awal. Kemudian yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Nah, ini suatu hal yang umum yang sering disampaikan Ustadz, bahwa rukun dan tata cara puasa itu salah satunya adalah kita harus menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari jima atau berjima atau hubungan suami istri. Jadi seorang suami istri tidak boleh berhubungan pada waktu ketika puasa itu dijalankan. Itu dari subuh sampai dia berbuka. Kemudian yang terakhir, menahan diri dari muntah yang disengaja. Jadi kalau ada di antara kita, ya, kaum muda-mudi ini yang sengaja muntah atau mengeluarkan isi perutnya dalam tujuan untuk dia minum obat, kemudian dia batalkan puasanya, itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Nah, mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ulang ya mengenai 2 hal ini. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i, seorang yang ingin berpuasa wajib di esok harinya untuk melakukan apa? Niat. Ya. Ini yang penting ini. Karena apa? Kadang-kadang ini ada perbedaan pendapat. Yang kedua, apabila Anda beragama Islam, sudah balik, berakal sehat dan mampu berpuasa, maka Anda wajib berpuasa pada bulan suci Ramadan. Saya kira itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'in rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan kaum muda-mudi, adik-adik, ya, bagi siapapun yang mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nun wal qalami masturun fastabil khairat nasru minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.